Perkenalkan, nama saya Prista Olga Primawan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2020 Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan menyajikan video pembelajaran di SD Negeri 5 Tambak Asri, Kecamatan Sumermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Kegiatan pembelajaran ini saya laksanakan pada hari Senin tanggal 30 November 2020. Selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya pagi ini? Baik, Baik ya. Sudah sarapan tadi? sudah. Sudah. Iska sarapan sama apa tadi pagi? Baik. Masak apa? Kalau Pak Prista tadi pagi sarapan pakai pecel, nasi pecel. Sama ini apa namanya? Tempe sama telur. Tempe goreng saya. Oh iya, sama berarti ya pakai tempe goreng, Adel. Iya, baik. Sekarang sebelum kita melanjutkan, kita berdoa dulu supaya kegiatan kita hari ini bisa berjalan lancar dan dalam lindungan Tuhan. Silahkan Mbak Yiska mimpin A. Mari teman-teman, mari kita berdoa. Ya, berdoa selesai. Terima kasih Mbak Yiska yang sudah memimpin doa. Baik, untuk hari ini sudah hadir semua ya. Oh, tadi ada Jennifer izin ke Pak Prista nggak masuk karena ada saudara yang meninggal. Itu tadi sudah izin ke Pak Prista. Baik, jangan lupa juga kalian nanti mengisi absensi di Google Form yang sudah Pak Prista sediakan seperti biasanya ya, isi absennya. Sekarang sebentar Pak Prista share screen dulu. Semua bisa lihat? Bisa. Bisa ya? Baik, bisa lihat. Jangan lupa ini absennya tadi di Google Form yang sudah Pak Prista sediakan. Nah, untuk lebih bersemangat ya, supaya lebih bersemangat pagi ini kita belajar. Kita akan bersama-sama ini menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita supaya tetap cinta dengan Indonesia. Indonesia tanah airku, Sudah merasa bersemangat setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya? Sudah. Sudah ya, baik. Untuk lebih membuat kita pagi ini bersemangat lagi, kita akan melakukan tepuk semangat. Oke? Sekarang coba angkat tangannya ke atas dulu. Angkat ke atas. Oke, ya. Tepuk semangat, kita mulai. Oke. Tepuk semangat. 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 Ya, luar biasa, sudah lebih semangat lagi. Apa ada yang masih belum semangat untuk belajar pagi ini? Ya, saya yakin Pak Prista kalian sudah penuh semangat untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini.
Masih ingatkah kalian dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Masih ya? Nah, kira-kira tentang apa kemarin kita belajarnya? Teks non-fiksi dan ekosistem. Iya, betul sekali. Teks non-fiksi dan ekosistem. Untuk teks non-fiksi, ciri-cirinya masih ingat? Ya, masih ingat apa? Sifat katanya denotatif atau dengan makna sebenarnya. Ya, betul sekali. Terus, apa lagi, Giska? Ditulis sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Oh iya, betul sekali. Terus? Ditulis berdasarkan hasil pengamatan atau penelitian. Iya, betul. Jadi itu adalah ciri-ciri teks non-fiksi. Kemudian, kalau ekosistem, masih ingat tentang ekosistem? Ya, coba jelaskan sedikit tentang ekosistem yang kalian ingat. Ekosistem dibagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama apa? Ekosistem darat dan air. Ya, Laut. ada ekosistem darat, ada ekosistem air. Ya, kalau ekosistem darat contohnya, contohnya apa saja ekosistem darat? Hutan, padang rumput, sawah dan lain-lain. Iya, betul sekali. Kalau air, ekosistem air, Laut dan sungai. iya, laut dan sungai. Jadi, Sungai. betul sekali. Jadi ada ekosistem darat dan juga air. Kalau di darat ada hutan, padang gurun, padang rumput, terus ada sawah juga. Kalau air ada laut, ada sungai, gitu ya. Nah, untuk menjaga keutuhan kelangsungan kehidupan makhluk hidup di tiap-tiap ekosistem, ini mereka juga membutuhkan makanan, ya, membutuhkan makanan. Nah, dalam memenuhi kebutuhan makanan mereka, ini ada interaksi antar makhluk hidup, ya. Nah, yang disebut dengan rantai makanan. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Nah, kira-kira apa sih rantai makanan? Coba kita nanti pelajari bersama-sama. Terus juga selain itu kita akan mempelajari mencari tahu pokok pikiran, ya, pokok pikiran dari teks non-fiksi. Nah, sekarang masuk di tema 5, subtema 2 pembelajaran 1 tadi yang akan kita pelajari bersama. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, yang pertama nanti kalian diharapkan mampu untuk menentukan pokok pikiran dalam suatu bacaan. Tuh. Kemudian yang kelima, nanti kalian diharapkan mampu membuat gambar rantai makanan pada sebuah ekosistem lengkap dengan keterangannya dan juga dengan cermat. Nah, jadi ini tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan inti, ya. Sekarang coba perhatikan bacaan berikut ini. Bisa terlihat ya tampilan slide PowerPoint yang Pak Prista tampilkan? Bisa terlihat? Terbaca nggak? Terbaca kan? Tulisannya bisa terbaca ya? Bisa. Sudah selesai membacanya ya?
Oke, sekarang kita lanjutkan ke selanjutnya. Yang ini. Ini paragraf yang terakhir, paragraf keempat. Ya, jadi bacaan kita ini ada 4 paragraf. Ini paragraf ini masuk di paragraf pertama. Yang padi, yang ini, ya, ini juga paragraf pertama. Ini paragraf kedua, dan ini paragraf ketiga, dan yang ini adalah paragraf keempat. Perhatikan pertanyaan berikut ini. Bisa terbaca? Bisa ya? Pertanyaan yang pertama. Menurut pendapatmu, apakah yang dimaksud dengan rantai makanan? Interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup. Ya, betul. Jadi rantai makanan itu adalah interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup. Betul sekali. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini masih berdasarkan bacaan tadi ya. Apa yang mempengaruhi kondisi sebuah rantai makanan? Tingkat polusi hewan yang ada di rantai makanan tersebut. Jika populasi menurun, maka rantai makanan terganggu. Iya, jadi yang mempengaruhi sebuah rantai makanan, kondisi sebuah rantai makanan, itu jika populasi hewan yang ada dalam rantai makanan tersebut, ini populasinya menurun, ini maka akan terganggu, ya. Jadi misal di salah satu populasi ada hewan yang tidak bisa berkembang biak dengan baik, maka bisa jadi rantai makanannya tidak bisa berjalan dengan baik. Sekarang dari bacaan yang sudah kalian baca tadi, ini ya, bacaan tentang rantai makanan. Kita coba cari tahu pokok pikiran dari setiap paragraf yang ada. Ya, kita coba cari tahu pokok pikiran dari setiap paragraf yang ada. Nah, sebelum kita cari tahu, sekarang bagaimana sih caranya untuk mengetahui atau menentukan pokok pikiran dari setiap paragraf? Ayo, siapa yang bisa? Membaca teks. Membaca teks dengan seksama. Ya, langkah pertama Menandai membaca teks pikir. dengan bersama. Yang kedua, Menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir paragraf. ya. Sekarang yang ketiga, Menandai pikiran pokok kalimat awal, akhir dan akhir paragraf. iya, betul sekali. Nah, sekarang coba kita cari bersama-sama ya. Untuk paragraf 1. Paragraf 1 ini paragraf 1 yang menjadi pokok pikirannya yang mana? Nah, ini ya. Yang ini masih tergabung di paragraf 1 ya. Ini bagian dari paragraf 1. Paragraf 1 pokok pikirannya yang mana? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Iya. Kita ingat lagi untuk mencari pokok pikiran tadi, yaitu menandai kalimat awal, akhir atau kalimat akhir paragraf. Nah, di kalimat awal paragraf pertama ini berbunyi rantai makanan adalah perjalanan makanan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, betul sekali, ini bisa kita pakai menjadi
kita tentukan menjadi pokok pikiran di paragraf pertama. Nah, sekarang paragraf yang kedua. Dan adalah fitoplankton. Nah, iya. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Nah, itu di pokok pikiran di paragraf yang kedua. Sekarang paragraf yang ketiga. Paragraf yang ketiga. Urutan permakan dan dimakan atas Berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Nah, ya. Jadi urutan peristiwa makan dan dimakan dapat berjalan seimbang jika seluruh komponen ada. Jadi meskipun tidak ditulis semuanya di kalimat awal, ini juga bisa. Misal begini tadi, bisa kita buat seperti ini. Urutan peristiwa makan dan dimakan dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen ada. Nah, di sini juga ada namanya produsen. Kemudian ada konsumen. Konsumen 1, konsumen 2, dan pengurai. Ya, sekarang produsen itu apa sih? Siapa itu produsen? Konsumen itu apa? Siapa konsumen? Terus pengurai ini siapa? Terus tugasnya apa? Nah, sekarang kita cari tahu apa sih ini sebenarnya. Kita lihat video berikut ini ya, video tentang rantai makanan. Ya. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dan dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini.
tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Ya, itu tadi video tentang rantai makanan ya. Video tentang rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Sekarang coba menurut pendapatmu apa sih yang dimaksud dengan produsen? Siapa sih produsen ini? Dalam satu rantai makanan, ya, satu rantai makanan itu ada yang disebut dengan produsen, ada yang disebut juga dengan konsumen, ada juga yang disebut dengan pengurai. Jadi kalau ini Mbak Elsie ini dekat sawah ini rumahnya ini. Jadi di sawah itu ada rantai makanan. Yang menjadi produsen ini siapa di sawah? Petani. Oh, petani. Sekarang gini, kita cari tahu dulu pengertian produsen untuk rantai makanan. Produsen itu adalah makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri dan dia menjadi pusat dari sumber makanan hewan lainnya. Kalau di sawah biasanya bisa menemui hewan apa saja? Coba. Katak. Ular. Kata ular. Apa Mbak Reva? Suaranya kurang dekat, kurang apa? Belut. Terus apa lagi? Belalang. Belalang, iya. Belalang. Betul, belalang. Nah, jadi tadi sudah disebutkan ada ular, ada katak, ada tikus, ada burung. Nah, yang menjadi produsen itu adalah padi. Nah, padi. Nah, sekarang konsumen. Konsumen ini adalah makhluk hidup yang memakan produsen. Nah, yang memakan produsen, yang memakan padi siapa? Ya, salah satunya ada tikus. Burung juga. Terus ada belalang juga. Ya kan? Nah, berarti yang menjadi konsumen itu misalkan kita ambil satu contoh ya, yang menjadi konsumen yang memakan produsen ini ada tikus. Ya. Nah, tikus ini disebut dengan konsumen satu, ya. Tikus disebut dengan konsumen satu karena yang pertama kali memakan produsen. Nah, biasanya di sawah ini tikus ini dimakan oleh siapa? Ular. Nah, betul sekali, ular. Betul. Jadi, tikus dimakan oleh ular. Nah, ular ini menjadi konsumen kedua. Konsumen pertama tadi tikus, makan produsen. Konsumen kedua itu adalah hewan yang memakan konsumen pertama. Konsumen pertama tadi tikus, berarti yang
memakan ular, berarti ular disebut dengan konsumen kedua. Nah, kemudian ular dimakan oleh siapa? Bakteri, Nah, virus, sebelum itu pernah, mungkin di TV ada, pernah lihat burung elang makan ular? Dicengkeram, dibawa terbang. burung elang. Iya, betul sekali. Itu. Jadi yang memakan ular itu adalah burung elang. Nah, burung elang ini disebut dengan konsumen ketiga atau konsumen akhir atau konsumen final. Karena setelah itu langsung ke pengurai. Nah, pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan tubuh makhluk hidup lain yang sudah mati, ya. Jadi ketika si burung elangnya ini mati, maka si pengurai akan menguraikan tubuh elang menjadi satu dengan tanah, menjadi humus, kemudian yang berfungsi juga untuk menyuburkan tanah dan bisa membuat tumbuhan menjadi tumbuh dengan baik. Itu. Jadi itu ya, produsen apa tadi? Makhluk hidup yang menghasilkan makanan sendiri. Menghasilkan makanannya sendiri. Ya, kalau di sawah, contohnya berarti si produsen ini siapa? Padi, ya. Padi. Betul, padi. Kemudian konsumen itu adalah makhluk hidup yang memakan produsen, ya. Makan produsen. Kemudian tadi kita sudah buat contoh. Konsumen pertama adalah apa tadi? Tikus. Ya. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Nah, ular disebut dengan konsumen kedua. Nah, ular dimakan apa? Burung elang. Burung elang disebut Makan burung elang. Iya. Betul. Burung elang disebut dengan konsumen ketiga. Terakhir. Baru setelah itu, kalau burung elang sudah mati, maka tugasnya pengurai untuk menguraikan tubuh burung elang yang sudah mati. Untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian, silakan mengerjakan LKPD, ya. Ya, jadi untuk LKPD silakan kalian buka di WA Group, kalau sudah kirimkan, kerjakan sesuai dengan instruksi yang ada di situ, ya. Untuk jika ada pekerjaan kelompok, silakan dikerjakan sesuai dengan kelompok yang sudah Pak Pista buat pada hari kemarin, gitu ya. Kemudian ada juga tugas mandiri, silakan dikerjakan secara mandiri. Kemudian jika sudah selesai, baik tugas kelompok ataupun tugas mandiri, silakan dikirimkan melalui grup WA atau langsung ke WA-nya Pak Pista juga bisa. Ya, halo semuanya. Gimana? Sudah bisa semua ya untuk menyelesaikan LKPD? Ya. Ada berapa tadi yang belum ngirim? Tapi sebagian besar sudah mengirimkan, baik yang kerja kelompok. Kalau kerja kelompok sudah semua. Untuk yang tugas mandiri ada beberapa yang belum. Masih Pak Pista tunggu untuk mengirimkan tugasnya. Gitu ya. Baik. Sedikit merespon tentang apa yang sudah kalian kerjakan tadi. Jadi ada tugas untuk
mencari tahu tentang pokok pikiran dari satu paragraf dari teks non fiksi ya, teks non fiksi dari setiap paragraf yang ada. Hampir semuanya sudah bagus, sudah mengerti, sudah tahu bagaimana cara mengetahui atau menentukan pokok pikiran dari setiap paragraf. Kemudian kan ada tugas membuat rantai makanan, ada di ekosistem darat dan juga air ya. Jadi ada yang membuat ini ekosistem hutan ya, ekosistem hutan tadi ada yang terbalik ya, ada yang terbalik, entah lupa atau bagaimana. Ini rusa memakan singa. Jadi terbalik ya, harusnya rusa yang dimakan oleh singa. Konsumen apa produsen kira-kira kalau rusa? Ya, konsumen. Produsennya apa kalau di hutan? Rumput. Iya, betul sekali. Kalau di hutan produsennya itu adalah rumput. Kemudian konsumen pertamanya itu adalah rusa. Sekali. Terus konsumen kedua singa. Bisa singa, bisa harimau juga bisa ya. Jadi konsumen keduanya itu adalah singa. Baru ke pengurai. Pengurai setelah singa mati diuraikan, kemudian hasil uraiannya tadi menyatu dengan tanah, kemudian membuat tanah menjadi subur, membuat tumbuhan tumbuh dengan baik, rumput-rumput juga tumbuh dengan baik. Baru kembali lagi, muter lagi, rumputnya dimakan rusa, rusa dimakan singa, singanya mati, jadi tanahnya subur, rumputnya tumbuh lagi, begitu ya perputarannya. Baik, di akhir kegiatan pelajaran kita hari ini, kita akan merefleksikan apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Tuh. Untuk yang pertama, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Gimana Mbak Reva? Mbak Reva agak mendekat ya mic-nya biar jelas. Teks non fiksi dan ekosistem ya. Mbak Reva telah belajar tentang teks non fiksi dan ekosistem. Rantai pikiran pokok, terus apa lagi? Rantai makanan. Ya, rantai makanan. Konsumen. Ada konsumen. Terus ada apa lagi di rantai makanan? Ada produsen, ada konsumen. Terus ada apa lagi? Satu lagi? Makanan. Pengurai, ya. Betul. Nah, perasaanmu gimana setelah mengikuti pelajaran hari ini? Senang, Reva senang, PLC senang juga. Senang. Tentunya Pak Prista berharap kalian juga merasa senang, merasa bahagia mengikuti pelajaran hari ini. Jadi kalau mengikuti pelajaran dengan perasaan yang penuh bahagia begitu ya, senang, itu pasti juga kalian akan bisa mengerti, bisa memahami tentang pelajaran-pelajaran yang dipelajari. Tapi kita hari ini telah mempelajari tentang bagaimana mengetahui menentukan pokok pikiran, kemudian kalian juga sudah belajar tentang ekosistem dan juga rantai makanan yang ada dalam ekosistem tersebut. Setiap konsumen di suatu ekosistem ini punya peran yang sangat luar biasa. Jadi ular di sawah ini punya peran yang sangat penting untuk petani. Tuh, jika ada orang tua kalian yang menjadi petani, nah ular ini jangan sampai hilang dari sawah, karena ular bisa membunuh tikus atau memakan tikus.
Nah, sedangkan tugas tikus ini kan menghabiskan padi ya di sawah. Jadi kalau tidak ada ular, tikusnya banyak, nah nanti orang tua kalian tidak panen di sawah karena padinya habis dimakan tikus. Itu. Baik. Kemudian untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian, sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini, silakan nanti kalian mengerjakan soal evaluasi yang sudah Pak Prista kirimkan di WA Group. Bisa dikerjakan sampai nanti siang. Setelah dikerjakan bisa kalian kirimkan ke Pak Prista melalui WA ya. Pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang karya sastra non-fiksi ya, kemudian juga masih ada tentang hubungannya dengan ekosistem, yaitu aliran energi dalam ekosistem. Kemudian juga ada materi tentang tari-tarian daerah. Ya, tentunya akan sangat menarik dan kita berharap kalian pertemuan selanjutnya juga masih bisa mengikuti pelajaran dengan penuh semangat, penuh bahagia. Itu ya. Oke, sekarang mari kita bersama mengakhiri dengan berdoa. Silahkan Mbak Elsie pimpin doa. Baik teman-teman, kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih Mbak Elsie yang mimpin doa di akhir pertemuan kita kali ini. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker saat beraktivitas, kemudian menjaga jarak ketika keluar rumah gitu ya, biar tetap sehat, tetap terus bisa mengikuti pelajaran, bisa sekolah terus gitu ya. Baik, di akhir kita telah selesai dan sampai ketemu lagi besok. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Dadah, terima kasih.